Apa kabar sahabat Gudang Buku? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan masuk pada bagian ketiga dari kisah Nabi Adam alaihissalam dengan judul ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam melebihi ilmunya para malaikat. Allah menjelaskan kepada para malaikat tentang kelebihan Adam atas para malaikat dalam hal ilmu pengetahuan. Allah berfirman, yang artinya, dan Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama benda. Quran Surah Al-Baqarah ayat 33. Ibnu Abbas, yaitu sepupu dan sahabat Rasulullah, berkata, nama-nama ini adalah yang dikenal oleh manusia, seperti nama orang, hewan, nama bumi, dataran rendah, laut, gunung, unta, keledai, dan nama-nama lainnya. Mujahid berkata, Allah mengajarkan kepada Adam nama lembaran, takdir, bunyi, sampai nama kentut yang tidak berbunyi. Mujahid juga berkata, Allah mengajarkan kepada Adam nama semua binatang, nama semua burung, dan nama segala sesuatu. Pendapat seperti itu juga dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan pendapat ulama lainnya. Ar-Rabi berkata, Allah mengajarkan Adam nama-nama malaikat. Abdurrahman bin Zaid berkata, Allah mengajarkan Adam nama-nama keturunannya. Adapun pendapat yang benar, yaitu Allah mengajarkan Adam nama-nama semua zat dan gerakannya, baik yang kecil maupun yang besar, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berkaitan dengan hal ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits yang berasal dari dia sendiri, dan Imam Muslim dari jalur riwayat Sa'id dan Hisham, dan Qatadah dari Anas bin Malik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, orang-orang mukmin akan berkumpul pada hari kiamat nanti seraya berkata, andai saja ada yang memohonkan syafaat untuk kita kepada Tuhan kita. Selanjutnya mereka menemui Nabi Adam seraya berkata, engkau adalah bapak moyang manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya. Dia juga telah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu dan mengajarkanmu nama-nama segala sesuatu. Bukhari menyebut hadis ini tentunya sampai selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian dia mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu dia berfirman, sebutkan kepadaku nama benda-benda itu jika kamu sekalian benar orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Hasan Al-Basri berkata, ketika Allah hendak menciptakan Adam, para malaikat berkata, tidaklah Tuhan kami menciptakan suatu makhluk kecuali kami lebih mengetahui, yaitu lebih berilmu darinya. Pernyataan mereka itu pun diuji. Hal ini dapat diketahui melalui firman-Nya, yang artinya, jika kamu sekalian memang orang-orang yang benar. Para malaikat pun menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 32. Maksudnya, Maha suci Engkau, tidak ada seorang pun yang mampu menguasai ilmumu tanpa adanya pengajaran darimu, sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya, yang artinya, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 33.
Maksudnya, Allah mengetahui hal yang tersembunyi sebagaimana Dia mengetahui hal yang terlihat nyata. Ada yang berpendapat bahwa maksud dari firman Allah yang artinya aku mengetahui apa yang kalian tampakkan adalah perkataan para malaikat, yang artinya mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya. Adapun maksud firman Allah yang artinya dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan adalah iblis yang menyembunyikan kesombongan dan keangkuhan di dalam dirinya terhadap Adam alaihissalam. Demikianlah yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, Mujahid, As-Said, dan Dahak. Dan Ats-Tsauri, pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jabir. Adapun Abu Aliyah, Arabi, Al-Hasan, dan Qatada berpendapat bahwa firman Allah yang artinya dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan maksudnya adalah terhadap perkataan malaikat, yaitu tidaklah Tuhan kami menciptakan suatu makhluk kecuali kami lebih mengetahui atau lebih berilmu dan lebih mulia darinya. Kesimpulannya, ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam adalah nama benda-benda, yaitu nama-nama semua zat dan gerakannya, baik yang kecil maupun yang besar, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu nama-nama ini adalah yang dikenal oleh manusia seperti nama orang, hewan, bumi, dataran rendah, laut, gunung, unta, keledai, dan nama-nama lainnya. Dan tentunya ilmu yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam melebihi ilmu para malaikat, seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya kemudian Dia mengemukakannya kepada para malaikat, lalu Dia berfirman, sebutkan kepadaku nama benda-benda itu jika kamu sekalian benar orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Para malaikat pun menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 32. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 33. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Buku untuk kelanjutan kisah dari Nabi Adam alaihissalam. Dan jangan lupa juga untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.